Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lady Apriliawati. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi merawat tri kerukunan umat beragama. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, sebaiknya kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Salah satunya adalah keyakinan beragama. Supaya tidak terjadi gesekan karena keberagaman tersebut, diperlukanlah sebuah toleransi. Nah, toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman. Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh semua orang. Salah satu cara dan upaya toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati antar penganut agama lain dengan cara tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama yang kita anut, tidak menghina agama lain dengan alasan apapun, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah. Yuk tanamkan jiwa keberagaman dan toleransi untuk Indonesia yang damai. Materi pertama menjelaskan tentang kebebasan beragama serta saling menghormati antar umat beragama secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Berikut ini Pasal 29 ayat 1 yang menjelaskan setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan negara menjamin kemerdekaan penduduknya dan beribadah, yang artinya negara akan melindungi, menjamin, membina dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Materi kedua menjelaskan macam-macam agama yang resmi di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, Kristen Protestan. Yang ketiga, Katolik. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Dan yang keenam, Konghucu. Materi ketiga menjelaskan makna dari kerukunan umat beragama, ialah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Materi keempat menjelaskan tentang konsep 3 model kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang pertama, kerukunan inter. Umat beragama dalam Undang-Undang tahun 1945 Pasca Amandemen Pasal 28E ayat 1 ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pasal 28E ayat 2 juga menegaskan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan kerukunan antar umat beragama yaitu untuk menjamin kebebasan dan hak asasi kependudukannya, terutama kebebasan dalam beragama dan kepercayaannya. Di Indonesia yang sangat majemuk, pasal ini menjadi jaminan kebebasan dan kerukunan umat beragama. Ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah turut mendukung keberlangsungan agama-agama di Indonesia dengan adanya Kementerian Agama. Pemerintah pun menjamin tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memeluk dan beribadah menurut ajaran agama masing-masing. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Itulah tadi pembahasan materi dari saya. Semoga dapat menambah wawasan kalian dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.